Subur ternyata tidak menerima seluruh fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, terutama pernyataan yang menyebutkan bahwa Eyang melakukan praktek perdukunan sesuai keterangan sejumlah saksi. Keputusan tersebut membuat Eyang kecewa karena saksi yang diajukannya ternyata tidak memberi dampak positif. Demi membantah praktek perdukunan, Eyang melalui kuasa hukumnya pun mengaku punya bisnis yang dirintisnya sejak tahun 2004. Kemudian di sini ada indikator ditemukannya praktik perdukunan yang di sini dapat dibuktikan oleh kesaksian, tapi bukan dibuktikan oleh fakta nyata, hanya kesaksian. Nah, kesaksian yang dari pihak mana? Tentunya dari pihak Adi. Berarti saksi-saksi yang dari pihak kita tidak dipertimbangkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Mengenai perdukunan, praktik perdukunan sejak awal kita tegaskan dan sudah dituliskan di dalam kertas bermaterai dan diketahui oleh notaris, dinyatakan dalam surat tersebut bahwa Eyang Subur bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan paranormal, dan bukan dukun, apalagi yang namanya peramal. Tidak, gitu loh. Sekarang saya akan buktikan bahwa Eyang Subur itu adalah pengusaha, punya pekerjaan. Ya, ketika dituliskan di dalam akte keluarga, Eyang Subur disebutkan sebagai wira swasta. Kalau bisa baca, wira swasta itu artinya punya pekerjaan. Pertanyaannya adalah, pekerjaannya apa ya? Nah, ini dia. Akte pendirian perusahaan. Akte pendirian perusahaan disebutkan pendiri perusahaan itu adalah Eyang. Sebagai apakah dia? Sebagai pemilik saham, dan posisinya secara hukum adalah sebagai komisaris utama. Jadi yang selama ini bilang Eyang kerjanya dukun, nah itu orang salah persepsi. Eyang ini pengusaha, jelas tahun 2004 nih dibuat perusahaan. Kendati tak terima karena dinilai melakukan praktek perdukunan, namun Eyang tetap akan melakukan pertaubatan sesuai rekomendasi MUI. Eyang tetap bertaubat demi kepentingan umat Islam di Indonesia. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, bahwasanya Eyang Subur menerima apa yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan apa? Pertaubatan. Ya, kita taubat. Yang namanya manusia wajib taubat hukumnya. Ada keinginan baik dari Eyang Subur untuk melakukan sebuah terobosan persoalan harus selesai. Dari tim pengacara Muslim, Mahendra Rata dan CS pun menyampaikan ke kita, mari kita kumpul, kita bicarakan itu. Tetapi persoalan penegakan hukum harus tetap berjalan. Jadi kalau seandainya sampai hari ini, walaupun kita mengatakan tidak ada proses praktek perdukunan, tetapi di dalam pernyataan pers mengatakan demikian, dan ia tetap mengatakan bahwa oke lah, yang penting kita selesai. Itu sebenarnya poin untuk bisa menyelamatkan muka Majelis Ulama. Tetapi dengan pernyataan itu dan mereka mengkomplain bahwa Eyang melakukan praktek perdukunan, sekarang kita kembali. Syarat yang digunakan oleh Majelis Ulama itu apa? Ya. Kasarnya kalau seandainya kita bicara pada tataran hukum, kita bisa berbalik. Kalau Anda mengatakan ada praktek perdukunan, kalau tidak bisa dibuktikan, kan risikonya risiko hukum. Tapi ngapain kita harus perpanjang-panjang kalau ini bisa diselesaikan? Kita tidak terima, tetapi untuk kepentingan bagaimana kemaslahatan dan kepentingan Islam, insya Allah kita mau. Kan tidak ruginya kalau kita berbaik-baik.